Ada problem serius dalam kajian hukum jaminan, khususnya jaminan hak atas tanah yang sering kita sebut dengan hak tanggungan. Problem utamanya ada di penegakan eksekusi hak tanggungan. Penegakan eksekusi hak tanggungan menghadapi tantangan yang berat. Itu sebetulnya tantangan tersebut lahir dari kultur hukum sama struktur hukum. Ya, kultur hukum itu budayanya, kemudian struktur hukum ya para aparat penegak hukum itu yang memahami hak tanggungan itu tidak sesuai dengan hukum yang ada. Misalkan nih, permasalahan empiris atau fakta empiris, kejadian di lapangan, praktek di lapangan itu seringkali ada perlawanan eksekusi hak tanggungan dari debitur itu yang memiliki tujuan cuma satu, menghalang-halangi eksekusi. Dia tidak mau dieksekusi tanahnya untuk pelunasan hutang debitur. Ya memang kalau kita bicara secara sikap batin ya tidak ada orang yang mau dieksekusi tanahnya. Ya hanya sekedar untuk melunasi utang, padahal tanah punya banyak aspek yang kemudian diakses untuk kepentingan kehidupan masyarakat. Nah, tantangan ini tidak hanya pada upaya-upaya perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan. Tapi kemudian kalau bicara itu kultur ya, tapi kemudian kalau kita bicara penegakan hukum yang dilakukan oleh struktur hukum, para penegak hukum. Misalnya di kantor pertanahan atau para pengacara. Para pengacara yang membantu, kita bicara di sisi pengacaranya dulu atau pekerja hukum yang lain yang membantu debitur itu melakukan perlawanan itu, dalihnya itu menggunakan perspektif KUH Perdata. Mereka menganggap bahwa semestinya proses eksekusi jaminan itu melalui pelelangan umum KPKNL itu menggunakan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUH Perdata. Harus menggunakan ketentuan jual beli sebagaimana diatur dalam 1457, 1458, terus ada proses levering yuridisnya, kemudian menggunakan ketentuan 612 sampai 620. Ya, itu perspektif KUH Perdata. Nah, kemudian kalau ini pandangan-pandangan ini kemudian dibenarkan, ini namanya sesat. Ini bisa menjadi kekacauan dalam konteks penegakan hukum eksekusi hak tanggungan. Nah, nanti di akhir saya akan bicara tentang bagaimana sikap kantor pertanahan terhadap permasalahan gugatan-gugatan tersebut. Nah, kita akan fokus bicara tentang hak tanggungan sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkret. Oke, secara historis hak tanggungan itu merupakan amanat dari UPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Bisa kita lihat, bisa kita cek bahwa ketentuan mengenai hak atas tanah itu dapat dijadikan jaminan hutang yang dibebani dengan hak tanggungan. Konsepnya adalah pembebanan karena hak tanggungan itu diberikan oleh debitur atau oleh pemegang tanah yang dijadikan jaminan. Ya umumnya debitur. Nah ini kita bicara debitur secara umum. Nah hak tanggungan ini merupakan asesor atau perjanjian ikutan. Ya. Perjanjian ikutan mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang. Dalam perjanjian hutang ini ada janji menunjuk sertifikat milik debitur atau milik pihak lain yang menjamin, jadikan jaminan hutangnya debitur.
Nah, janji ini kemudian diaktualisasi, direalisasikan dengan akta pemberian hak tanggungan. Dalam akta pemberian hak tanggungan ada banyak janji tuh, termasuk janji ngosongin. Sampai di sini penjelasannya mestinya kita harus paham. Nah, dalam proses pendaftarannya, atau mungkin kita agak flashback lagi, sebagai hubungan hukum konkret, pembebanan hak tanggungan ini adalah satu proses yang terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah tahap pemberiannya. Tahap pemberiannya itu yang di hadapan di hadapan PPAT, ya, dengan membuat akta pemberian hak tanggungan. Yang memberikan adalah debitur, yang diberi hak adalah kreditor. Ya, ketentuan tata cara pembuatannya itu diatur dengan undang-undang. Artinya, pemberian hak tanggungan ini lahir dari janji-janji yang sudah ada sebelumnya, yaitu induknya ada di janji perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian hutang, atau sekarang berkembang menjadi perjanjian pembiayaan, ya, atau kredit. Terus kemudian ada janji di akte pemberiannya. Nah, setelah itu tahap yang kedua adalah pendaftarannya. Nah, setelah didaftarkan di kantor pertanahan, maka lahirlah hak tanggungan. Kemudian diterbitkan sertifikat hak tanggungan. Ingat, sertifikat hak tanggungan itu ada loh irah-irahnya, ada loh titel eksekutorialnya, namanya apa, bahasanya seperti apa, atau kalimatnya seperti apa. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu selayaknya putusan pengadilan. Maka istilahnya disebut titel eksekutorial, dipersamakan. Kembali lagi kepada konsep pemberian hak tanggungan ini. Hak tanggungan karena diberikan oleh debitur, yang diberi adalah kreditor pegang sertifikat hak tanggungan. Ya, dia punya kreditor memiliki keistimewaan. Yang pertama, dia preferen. Maka dikenal dengan droit de préférence. Dia lebih diutamakan pelunasan hutangnya. Dalam hal terjadi wan prestasi, kemudian jaminan tanahnya itu dijual melalui lelang, maka dia berhak mengambil terlebih dahulu untuk pelunasan hutang. Sisanya bisa dikembalikan kepada debitur. Itu droit de préférence. Itu ada preferensi. Yang kedua adalah droit de suite. Dia punya keleluasan jika debitur wan prestasi, dia punya keleluasan untuk menjual atas kuasanya sendiri, yaitu melalui lelang. Itu janji-janji yang sudah diterapkan dalam yang sudah diakomodir dalam pemberian hak tanggungan. Nah, hak ini hak yang menjadi hak istimewa bagi pemegang hak tanggungan. Haknya itu kenapa istimewa? Karena diberikan oleh undang-undang. Yang memberi siapa? Yang memberi adalah debitur. Ya. Nah, kalau kemudian debitur wan prestasi, nyata-nyata wan prestasi ternyata tidak mau dieksekusi dan melakukan perlawanan-perlawanan, ini semestinya ingkar terhadap janji-janji dia. Ya, lahirnya hak tanggungan itu karena diatur dalam undang-undang hak tanggungan. Ya, wan prestasi ya semestinya dieksekusi melalui lelang umum, penjualan umum. Nah, ingat bahwa penjualan umum itu tidak lagi menggunakan ketentuan dalam KUH Perdata jual belinya. KUH Perdata sudah tidak lagi digunakan oleh hukum tanah kita.
Jual beli meskipun itu menggunakan lembaga hukum baru melalui lelang, ya akibat dari lembaga hukum hak tanggungan, terus kemudian lelang, ya tetap saja penjualannya itu sudah masuk pada ranah hukum pertanahan kita. Jadi jual belinya yaitu menggunakan konsepsi adat, yaitu terang tunai, ya, di hadapan pejabat lelang. Hasilnya adalah risalah lelang. Jadi pemenang lelang itu jika mau mendaftarkan, ya semestinya kantor pertanahan itu wajib mencatat itu. Jangan dihambat-hambat, oh ini ada gugatan perlawanan dari eksekusi bla bla bla. Apa fungsinya irah-irah? Apa fungsinya sertifikat sebagai alat bukti kuat? Sertifikat hak tanggungan. Apa fungsinya? Kalau kayak gitu nggak usah ada hak tanggungan. Kalau kemudian kantor pertanahan, ya, itu tidak mau daftar karena ada gugatan. Padahal nyata-nyata wan prestasi. Ya, tidak bisa bayar, uangnya sudah habis digunakan untuk beli ini, beli itu, untuk kebutuhan dan lain-lain, untuk usaha. Ya semestinya debitur harus legowo. Nah, ini problem dalam penegakan eksekusi hak tanggungan. Seringkali muncul perlawanan-perlawanan yang menurut saya nggak perlu. Ya, debitur harus legowo kalau memang dia wan prestasi. Jangan ganggu-ganggu haknya yang sudah diberikan berdasarkan sertifikat hak tanggungan. Ada irah-irahnya, ada titel eksekutorialnya. Jadi saya sering menyampaikan ini kepada teman-teman kantor pertanahan. Kenapa takut ada gugatan? Silakan daftar dulu. Kalau kemudian gugatan itu bukan menghalang-halangi atau mengganggu proses eksekusi, gugatan itu yang bersifat fundamental, misalkan gugatan hutang piutangnya dan lain-lain, itu bolehlah kemudian punya sikap yang berbeda. Tapi ingat, kalau gugatan itu terhadap eksekusi hak tanggungan yang nyata-nyata dia debitur memang wan prestasi, ya semestinya kantor pertanahan wajib daftar itu. Ya, kasihan tuh pemenang lelang. Selain lagi nih, debitur dalam mengganggu, ya misalnya menghalang-halangi lelang itu kadangkala tidak mau mengosongkan, dan itu dibujui oleh teman-teman pengacara itu jangan mau dikosongkan. Kalau kemudian ada upaya paksa ngosongin, itu ada pertanggungjawaban hukum lain nanti yang muncul bagi yang mengupayakan pengosongan itu. Ingat loh, debitur itu sudah memberikan janji termasuk pengosongan dalam akte pemberian hak tanggungan. Ya, kenapa diingkari? Ya. Nah, janji itu ya harus konsekuen dong. Kalau memang dijual lelang, dia wajib ngosongin. Dia wajib melepaskan itu karena udah dijanjikan. Ingat, hak tanggungan setelah didaftar, ya, muncul sertifikat, itu menjadi mengikat pihak ketiga, ya, termasuk janji-janji yang ditulis dalam APHT itu, akta pemberian hak tanggungan, itu juga mengikat pihak ketiga, sehingga layak kemudian pembeli lelang itu kalau dasarnya dari hak tanggungan, terus kemudian dia melalui pelelangan umum dia ikut membeli, ternyata menang membeli, dia udah tahu bahwa janji itu ada mestinya. Tapi kalau mau dikosongkan nggak mau, itu yang menurut saya nggak konsekuen. Nah ini tantangan baik buat penegakan hukum dalam eksekusi hak tanggungan. Termasuk pemahaman teman-teman penegak hukum, aparat penegak hukum, ini struktur hukum, termasuk juga menyisir kepada kantor pertanahan yang enggan mendaftarkan jika ada sengketa gugatan terhadap eksekusi hak tanggungan meskipun sudah ada risalah lelang. Itu saja yang pengen saya obrolkan, unek-unek saya. Terima kasih dari saya.